Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anakku sekalian, kelas 5. Kali ini saya akan meneruskan materi yang telah saya terangkan minggu lalu, yaitu interaksi tentang interaksi kita dengan alam sekitarnya. Kali ini saya akan meneruskan materi tentang mencegah kerusakan lingkungan dengan menerapkan 4R. 4R di sini adalah sebuah singkatan. R yang pertama yaitu reduce. Kemudian R yang kedua adalah reuse. R yang ketiga adalah recycle. Dan R yang keempat adalah replant. Jadi keempat-empat ini karena berawal dari huruf R, maka kita singkat 4R, yakni mencegah kerusakan lingkungan dengan menerapkan 4R. R yang pertama reduce. Apakah reduce itu? Yaitu artinya adalah mengurangi pemakaian. Bagaimana artinya mengurangi pemakaian ini? Artinya mengurangi pemakaian dalam hal bahan-bahan yang dapat dikurangi terhadap suatu konsumsi yang digunakan manusia sehari-harinya. Pemakaian di sini adalah terhadap bahan-bahan pakai. Apakah bahan-bahan pakai itu? Seperti sabun. Contohnya, sabun yang kita gunakan seperti sabun yang digunakan untuk mencuci. Mencuci di mana? Mencuci di sungai, mencuci di rumah, mencuci dengan mesin. Setelah mencuci, terbilas oleh air, maka air bilasan itu mengandung sabun. Dan tiap harinya sabun itu tentu saja akan mengotori sungai apabila mencuci itu di sungai. Sedangkan apabila kita mencuci di rumah, maka tiap hari sabun itu akan menumpuk di septic tank rumah. Kemudian sabun-sabun lainnya, contohnya pemakaian sabun untuk mencuci mobil dan mencuci bahan-bahan lainnya. Seperti pencucian mobil, itu tiap hari pencucian mobil menghasilkan sisa-sisa sabun ada seberapa banyak. Nah, itu akan berpengaruh pada tingkat kotornya lingkungan. Untuk itu, maka di menu reduce ini artinya dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan tersebut. Apabila dikurangi, maka artinya kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, dapat mengendalikan lingkungan. Dengan mengurangi pemakaian bahan-bahan tersebut, maka artinya kita dapat mengurangi bahaya terhadap lingkungan. Begitu anakku. Kemudian yang kedua, reuse ini artinya memakai ulang. Memakai ulang ini artinya bagaimana? Seperti sebidang tanah yang digunakan atau ditanami tanaman seperti di sawah. Nah, ini harus ada apa? Harus ada pergantian tanaman. Tanah setelah ditanami padi, maka biasanya para petani itu akan mengganti tanamannya. Biasanya setelah padi, maka dia akan tanami jagung, kemudian akan ditanami tembakau. Supaya apa? Supaya tanah-tanah tersebut, unsur-unsur haranya atau unsur-unsur di dalam tanahnya menjadi seimbang, sehingga tanaman-tanaman secara bergantian hidupnya akan terpenuhi unsur hara di dalam tanah. Untuk itu, memakai ulang bahan-bahan tersebut maka akan menghindari kerusakan lingkungan. Itu salah satunya. Dan memakai ulang bahan-bahan lainnya
bisa dikategorikan hampir mirip dengan sistem pemakaian tanah tersebut. Sedangkan recycle ini mendaur ulang. Mendaur ulang apa? Mendaur ulang di sini yaitu memakai bahan-bahan yang telah atau yang bahan-bahan yang sudah tidak berguna, bahan-bahan sisa yang sudah digunakan oleh manusia didaur ulang kembali untuk dijadikan barang-barang yang berguna. Mendaur ulang seperti minggu lalu sudah saya terangkan, seperti sisa-sisa plastik itu dapat berguna untuk keterampilan-keterampilan, berguna untuk membuat bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai kebutuhan manusia. Plastik-plastik bekas air mineral bisa dipergunakan sebagai bahan-bahan hiasan sampai bahan-bahan untuk menanam ulang bunga-bunga dan tanaman-tanaman hias lainnya yang ada di rumah. Ini artinya mendaur ulang. Kemudian sampah-sampah lainnya seperti kain. Kain ini juga dapat didaur ulang. Kain berupa yang dapat menghasilkan seperti dibuat pot bunga, kemudian dibuat semacam keterampilan-keterampilan lainnya yang dapat menghasilkan penghasilan bagi kehidupan manusia. Kemudian replant ini adalah menimbun atau menanam. Menimbun atau menanam apa? Di sini contohnya apabila ada penebangan pohon, contoh ada penebangan pohon, kemudian daun-daun yang telah rontok atau setelah ditebang lagi, daun-daun yang sudah tidak digunakan lagi itu bisa ditimbun, sehingga apa? Sehingga dapat dijadikan seperti pupuk kompos, yaitu pupuk-pupuk yang berasal dari daun-daun yang telah dibusukkan atau ditimbun yang akhirnya menjadi pupuk. Kemudian pohon-pohon yang telah ditanam atau dipotong itu akan bermunculan induk-induk, kemudian ditanam lagi. Anakku sekalian, marilah kita sedikit menganalisa dan sedikit kita akan berpikir tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang kurang bertanggung jawab. Kita lihat dalam gambar. Yang pertama, membuang sampah sembarangan ini akan mengakibatkan atau akan memberikan efek yang tidak baik. Kalian tentunya dapat memberikan narasi atau dapat memberikan keterangan pada pernyataan nomor 1 ini. Membuang sampah sembarangan akan dapat mengakibatkan apa di sini. Nah, kalian dapat memberikan keterangan di sini. Kemudian nomor 2, seumpama kita menggunakan pupuk berlebihan di sawah, menggunakan pupuk sembarangan dengan tidak memperhatikan tanaman, tidak memperhatikan jenis-jenis tanaman, kemudian menggunakan pupuk secara berlebihan dan sembarangan, maka bagaimanakah efek atau akibat-akibat yang ditimbulkan? Kalian bisa memberikan tanggapan di sini. Nah, sekarang yang ketiga, sekiranya kita membakar liar lingkungan hutan,
kemudian kita bermain-main di dalam hutan, kemudian kita sempat membakar sesuatu dan terjadi kebakaran hutan, efek apakah yang dapat ditimbulkan? Silahkan kalian memberikan narasi di sini. Silahkan kalian tulis di dalam buku tulis, kemudian kalian foto dan tunjukkan dan SMS langsung di dalam grup. Jelas anakku sekalian? Kerjakan di dalam dan tulis di dalam buku, kemudian silahkan difoto tulisan tersebut, kemudian silahkan diupload ke grup WA atau Telegram yang ada. Bagaimana anakku? Jelas? Ya. Sampai jumpa anakku kelas 5. Kita bertemu lagi minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.